في مزيده أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد سيد الوجود سيد الأولين والآخرين وعلى آله وأصحابه ولبيته وذريته أجمعين أما بعد تفضل مرحبا. Baik teman-teman yang makan Allah, mari kita mulai kajian kita pada sore ini sebagai ikhtitam dulu di tahun ini ya. Biar kita istirahat sejenak, insya Allah nanti kita lanjutkan di pertengahan Januari insya Allah. Kitab yang kita kaji Zubat Khulasati Tasawuf, sebagaimana teman-teman sudah punya sebagian ya. Sebelumnya kita sudah sampai di muqaddimah mengenai alam. Maka sebelumnya naqra al-Fatihah, kita baca surah al-Fatihah, nuhdiha ila sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa sayyidina al-Mahdi khalifatillah wa sayyidina Baliya ibn Mulkan al-Khidir alaihi salam wa lil muallif al-Imam Izzuddin bin Salam wa shaykhihi Abil Hasan al-Shadili wa sultanul awliya Abdul Qadir Jilani ومحمد شاه نقشبندي وسيدي أحمد تجاني لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم مالك يوم الدين صراط الذين أنعمت عليهم ولا الضالين آمين. Nggak bisa di depan aja. Terganggu nggak Edo? Depan. Aman. Ya di maju sini aja biar ngadepnya ke saya. Ya, fadhal. Ya, fadhal. Biar energinya lebih enak ya. Baik. Baik ayuhal ikhwah, di pekan lalu kita sudah menghantarkan mengenai awwalu qadamin rafa'ahu min dari malakihi atau mulkihi. Jadi alam pertama yang kita sedang jejaki ini disebut alamul malak. Itu pengantarnya kemarin. Jadi pengantarnya udah bikin kita mabuk. Alamul malak, alam sadar atau alamus syahadah. Disebut juga alam nasud, alam manusia. Nah, di sini akal bekerja. Alam nasud, ya. Apabila Allah Subhanahu wa taala Al-Wahid Al-Karim yang Maha memberi anugerah dan Maha Karim berkehendak kepada salik, kepada murid, naik pangkatlah dia menjadi murad. Masih ingat? Awalnya dia murid. Apa arti murid? Orang berkehendak usul ilallah, hendak sampai kepada hadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dia berjuang untuk meristirahatkan akalnya supaya akalnya lebih kuat. Jadi afala ta'qilunnya lebih kuat. Tadinya dia berakal dengan materi, sekarang berakal dengan immateri, yaitu qalbu. Ya. Maka Allah angkatlah dia dari alamul malak, alam syahadah, alam nyata, pindah ke alam malakut. Malakut disebut alam malaikat. Itu sebabnya Sayyidina Ibn Abbas itu Allah izinkan melihat Jibril 2 kali. Antum melihat malaikat pingsan kali ya. Ya, melihat jin aja pingsan ya, kabur. Alam malakut ini ciri-cirinya doyan zikir, zikir jahar. Kenapa? Karena para malaikat zikirnya zikir jahar itu, subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Nah, itu zikir-zikir malakut. Jadi malaikat itu ada yang min awwal ma khuliq, awal dia dicipta, itu zikirnya subhanallah sampai nanti. Maka kalau ada orang zikirnya subhanallah bihamdi subhanallah azim, dia sudah meniru malaikat.
Gitu. Ya. Itu pegangan malaikat Mikail, junud Mikail, ya. Bahkan disebut hamalatul arsy, pemikul arsy. Sering dengar surat Az-Zumar bagian akhir, ya, hamilul arsy. Itu ada berapa tiangnya arsy? Ya. Malaikat pegang 4, tapi yang paling tengah kita manusia. 1 subhanallah, 2 alhamdulillah, 3 Allahu akbar, 4 la ilaha illallah. Kita yang pegang la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Siapa yang megang ini? Itulah yang disebut al-ghaus, wali al-ghaus. Inilah yang Nabi katakan, la taqumus sa'ah hatta la yuqal fil ardi Allahu Allah. Kiamat tidak terjadi sampai tidak ada lagi yang membaca kalimah Allah. Di lisannya dia baca la haula wala quwata illa billah, tapi sirnya membaca Allah. Allah. Itu sebabnya hampir semua tarekat sufi punya zikir ini. Zikir disebut ismul jalalah. Tapi dalam tarekat Naqsyabandiyah disebut ismuz zat bi ismil jalalah. Ya. Zikir ismuz zat dengan nama jalalah. Tapi dalam ilmu kerohanian yang khidriyah, Allah itu bukan ismuz zat. Ismuz zat ada lagi yang rahasia. Tapi dia disebut sebagai ismul jalalah atau ismul a'zam, nama agung. Siapa yang ingin memuliakan Allah, maka di kalbunya harus ada nama ini. Ya. Maka kita zikir, ya, berapa kali minimal? Awal ketemu saya berapa dulu? 1000, ya kan? Latihan aja. Itu latihan, bukan pembatasan. Aqallu ma yaqra bidzalika salik. Minimal. Nanti naik 200, 2000, naik 5000, naik bertahap. Karena antum gak mungkin kan khalwat 40 hari. Ya. Yang menghidupkan khalwat 40 hari dulu kan Maulana al-Imam Suhrawardi, murid Syekh Abdul Qadir Jilani. Tapi kemudian itu hilang, habis dimakan zaman, dihidupkan kembali oleh Maulana Khalid al-Baghdadi ad-Dimashqi. Beliau menghidupkan. Tarekat beliau Naqsyabandiyah al-Mujaddidiyah. Karena beliau mentajdid ditambah khalwat disebutlah Khalidiyah. Ini yang berkembang di hampir semua wilayah Indonesia. Adapun tarekat Qadiriyah wan Naqsyabandiyah, Naqsyabandiyahnya bukan ke Khalidi tapi cuma sampai Muzhariyah. Imam Khalid tadi juga Muzhariyah. Makanya terjadi konflik antara mereka dulu. Ya, konflik. Kenapa nih Maulana Khalid kok buat arba'in lagi? Bid'ah ini gitu. Dijawablah oleh muridnya, dijawab oleh beberapa masyaikh dan masalah itu sudah selesai. Ya. Di Indonesia, khususnya Sumatera, Banten, itu mereka zikirnya seperti itu. Sampai ke Jawa Timur saya lihat yang Khalidiyah, mereka punya khalwat 40 hari. Ya. Adapun di Syaziliyah masih, cuma Syaziliyah mereka suhbah lebih banyak daripada khalwat. Ya, suhbah, bersuhbah, ngaji, ketemu, khidmat kepada guru, itu lebih banyak. Karena suhbah itu kadang lebih berat daripada khalwat. Kalau khalwat ngurus diri, kalau suhbah ngurus ego. Lebih berat ngurus ego. Ya, antum harus nanggalin jubah-jubah keilmuannya, gelar-gelarnya, gelar-gelar ilmiahnya, gelar-gelar kiainya, copot semua itu, baru benar suhbahnya. Kalau enggak jadi murid sadik, jadi muridnya murid kazib. Banyaklah murid kazib sekarang ini, ya, yang hanya mengikuti kiai, guru, syekh, ustadz, mursyid karena ada hajat dia pada guru itu. Kalau hajatnya selesai dia tinggalin. Ya. Nah, itu alamul malakut. Itu udah tinggi itu ya. Alamul malakut itu mulai dari Baitul Izzah langit pertama sampai Baitul Ma'mur. Jadi udah tinggi. Langit ke-7 sudah. Maka orang ini sudah wali yang tinggi. Ya, jangan macam-macam ya. Rata-rata mursyid-mursyid antara Baitul Izzah itu sampai Baitul Ma'mur. Rata-rata. Jadi wali-wali yang antum kenal masyhur sekarang fid dunya, belum tentu dia masyhur ke alam setelahnya ya. Tapi minimal masyhur sampai ke Baitul Ma'mur, namanya disebut-sebut.
Nah, itu mereka, ya. Jadi ada yang di langit 1, ada yang langit 2, ada yang langit 3, ada yang langit 4. Itu mereka antri. Kalau selama di dunia mereka riyadhah zikir, lalu dapat ijazah dari gurunya, makomnya baru di Baitul Izzah, langit pertama, udah jadi guru. Enggak diteruskan riyadhah dan ma'rifatnya. Jadi enggak cukup riyadhah, ma'rifat yang paling penting. Maka mereka ya nanti kalau meninggal nyari guru lagi di alam barzakh. Kan repot. Apa dalilnya? Dalilnya hadis Sahih Bukhari dan Muslim. Jangankan di alam barzakh, nanti di padang mahsyar orang mencari siapa yang bisa kasih syafaat, cari guru sang maha guru. Datanglah mereka ke Sayyidina Adam. Apa kata Nabi Adam? Saya udah nggak bisa ngajar, nggak bisa kasih syafaat. Datang ke Nuh, kata Nuh saya nggak juga bisa. Datang ke Ibrahim, Ibrahim bilang apa? Musa, Isa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau nggak diizinkan Nabi Muhammad, para nabi nggak dapat izin. Umat Nabi Muhammad duluan dapat izin daripada para nabi. Itu bisa bayangkan, lebih keren kita kan? Lebih keren kita umat Muhammad. Itu sebabnya Nabi Yuna Musa alaihi salatu wasallam berdoa, ya Allah, jika aku bukan nabinya umat akhir zaman, tolong jadikan aku bagian dari mereka. Begitu Nabi Musa menanggalkan pakaian kenabiannya, Nabi Musa loh ya. Jadi coba tuh ya, antum yang punya ilmu macam-macam tanggalin tuh, pasti Allah angkat. Ini yang disebut wa ma tawadhu'a ahadun illa rafa'ahu Allah. Ini tawadhu' hakiki. Tidaklah bertawadhu seseorang, tidaklah seseorang menanggalkan egonya, jubah-jubah dirinya. Saya murid si fulan, saya dapat ijazah dari fulan, saya tamat di sini, saya tamat di situ, saya hafiz Quran, saya hafiz hadis, saya jago fikih. Tanggalkan itu, baru sah disebut bersohbah. Nanti orang ini Allah sendiri akan naikkan dia. Semoga kita termasuk mereka, amin ya rabbal alamin. Nah, ini yang disebut nasab rohani, teman-teman. Yang ini yang punya cuma wali ghaus. Tidak semua mursyid wali ghaus. Wali ghaus cuma satu di dunia. Ya, kita sudah sering ulang ya, biar antum tambah ingat. Jadi aulia-aulia itu ternyata per zaman beda kitab, beda cara nyusun strata kewalian. Tergantung di zaman itu si walinya bisa menangkap berapa. Di Indonesia dan termasuk di Turki, di berbagai tempat ya, ada Maulana Diyauddin Al-Khumushkhanawi, ahli hadis. Ya, beliau punya kitab judulnya Jami' Usul Aulia. Di situ menulis tentang strata para wali. Tapi beliau menyebutkan kutub cuma satu. Kutub yang satu itu namanya Al-Kutub Al-Ghaus. Namun kalau mengikuti sistem kenabian, berapa jumlah nabi? 124.000. Maka wali Allah ada 124.000 setiap masa. Berapa jumlah rasul? Yang masyhur 313. Lalu yang disebutkan di Quran 25. Maka jumlah gaus itu cuma 25. Jadi dari dulu sampai sekarang dihitung, dari zaman Sayyidina Al-Husain sampai sekarang, dan penutupnya 25. Kalau dihitung-hitung gausnya sudah 24. Berarti tinggal satu dong. Maka ini sudah akhir zaman, teman-teman. Nanti kalau muncul Al-Ghaus itu, pastikan dia Al-Mahdi. Antum baiat sama dia. Leburkan semua torikot-torikot kita. Namun torikotnya apa? Torikot Mu'tabarah 4040. Leburkan semua, baiat kepada beliau. Itu. Kapan itu? Gak lama lagi. Cuma gak lamanya saya gak tahu. Gitu. Itu ilmu Allah subhanahu wa ta'ala. Sebenarnya kita dikasih tahu sih. Cuma rahasia itu gak boleh dibuka-buka. Ya, kapannya, di mananya, wallahu alam lah nanti. Takut-takut kita salah kan? Takut-takut yang kita pandang itu salah. Wallahu a'lam bishawab. Dan itu bukan saya loh ya. Ini bukan muka Habib nih. Dia pasti Habib. Tapi tidak semua Habib, teman-teman. Ya, tidak semua Habib. Habibnya pasti yang tidak terkenal, mastur. Kebanyakan gaus itu mastur. Tidak terkenal. Ini rumus nih ya. Gaus itu kebanyakan ya mastur.
Beliaulah yang punya ilmu ini yang tadi kita sebut. Jadi cukup ketemu beliau, tasdik sama beliau, antum sudah naik ke alam malakut sudah. Terus naik sampai Baitul Ma'mur. Malaikat Jibril sampai di mana? Sidratul Muntaha. Berarti malaikat pun hanya sampai Sidratul Muntaha. Itulah ujung dari malakut. Ini yang disebut di muqaddimah kitab ini. Jadi ujung malakut di mana? Sidratul Muntaha. Maka disebut Muntaha. Sidrah itu disebutkan dalam hadis Imam Bukhari, dia kayak pohon, daunnya seperti telinga al-fil. Apa arti fil? Gajah. Nah, ini yang disebut ya pohon-pohon ma'rifat lah. Dia di penghujung. Wali kalau sudah bolak-balik di situ, kalau turun-turun ke bumi ngomongnya ma'rifat mulu. Tapi ma'rifat malakutiyah. Ma'rifatnya para malaikat. Itu baru wali itu. Ya. Kalau walinya nggak tahu jalan ke sono, nggak usah ngaku wali deh. Ya. Kita belum nih. Kita nggak usah ngaku-ngaku, biar guru kita aja ngasih tahu. Ya. Kita nggak mau membicarakan hal-hal yang kita nggak tahu pasti masalah itu. Ini kan alam ghaib. Kita hanya menceritakan apa yang beliau katakan. Ya. Lalu jika Allah berkehendak, begitu dikatakan di sini, maka Allah angkat dia ke alam Jabarut. Jabarut, jabar. Apa arti jabar? Kekuasaan. Boleh diartikan itu alam kerajaan-kerajaan, kekuasaan-kekuasaan para arwah-arwah suci. Yang tadi 124.000 itu ditambah para malaikat. 124 itu ada nabi, ada wali, lalu tambah dengan malaikat-malaikat tinggi. Jadi malaikat itu ada yang tinggi, ada yang biasa. Nah, cuma kalau mengikuti jalur Sidratul Muntaha, seharusnya tidak ada malaikat di situ. Siapa di situ? Nabi, Rasul, Wali. Nabi, Rasul, Wali. Itu alam Jabarut. Maka orang kalau sampai di alam Jabarut, dia nanti akan ketemu ruhaniyah silsilahnya. Ya, ketemu dia ruhaniyah silsilahnya. Antum kalau punya guru, minimal dia ketemu 1, 2, 3 orang silsilahnya. Kalau enggak paling ujung Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau ada mursyid bertemu dalam zikirnya, dalam mimpinya, ketemu dengan Nabi, itu dia sudah diperjalankan insya Allah ke Jabarut. Karena di situ ada negeri para nabi, negeri para wali, negeri para rasul. Kira-kira seperti itu. Ya. Mereka yang murad tadi itu mi'raj rohani. Ya, Allah yang angkat, kita nggak ada urusan. Mursyid cuma bisa mendoakan murid, kasih wirid, muridnya mau menanggalkan ego-egonya, jubah-jubahnya, semua gelar-gelarnya, nanti di Allah angkat, insya Allah. Nah, maka jangan berhenti di satu mursyid. Kalau antum sudah matang di satu mursyid, minta izin sama dia. Saya mau ngaji ke tempat si fulan, nggak apa-apa. Ya. Saya selesai di Thariqat Saman, saya minta izin belajar Naqsyabandiyah ke guru saya. Habis Naqsyabandiyah, saya minta izin lagi belajar Khidriyah, Syaziliyah dan lain-lain ke guru kita. Ya, ketemu Khidriyah sudah cukup bagi saya. Ya, karena ternyata semua Thariqat mursyidnya belajar ke Nabi Khidir. Ya, maka ijma ahlus sunnah sufi, Nabiullah Khidir mazala hayyan, masih hidup. Siapa yang mengatakan itu di kalangan ahli hadis sufi? Ibnu Hajar al-Asqalani, Imam al-Iraqi, Imam as-Suyuti. Ya, cukup nggak nih 3 orang nih? Masih kurang cukup? Imam Subki, Subki Tajuddin yang anaknya, Taqiyuddin yang bapaknya. Masih belum cukup? Ibnu Athaillah Sakandari. Masih belum cukup? Siapa lagi? Abul Hasan Asy-Syadzili. Ya. Bahkan di kalangan fuqaha ada Al-Imam Ibnu Hajar Al-Haytami. Tapi beliau mengatakan saya enggak sadar. Dan beliau mengatakan di Fatawa Al-Hadithiyah, akhbarani, ya, saya dikabarkan seseorang ahli zikir, ahli qalbu, bahwa Nabi Khidir mengucapkan salam untuknya. Mungkin enggak? Mungkin, ya. Kalau antum bisa berkoneksi dengan beliau, kadang-kadang ada dengar kalamnya itu, ya. Semoga nanti ketemu dengan Al-Ghausnya, nanti diajarin tuh cara koneksi dengan beliau.
Kalau enggak ya untung-untungan. Jadi mursyid-mursyid di dunia itu berharap ketemu Nabi Khidir. Tapi untung-untungan teman-teman. Cuma kalau antum ketemu Al-Ghaus, dia bisa atur dengan zikir-zikirnya itu dapat dipastikan ketemu. Nah, semoga kita termasuk orang yang dapat anugerah itu. Amin ya rabbal alamin. Lalu beliau mengatakan, ya, orang-orang di alam Jabarut itu nanti dia mencicipi. Di sini disebutkan ya, syaraban, ya, minuman-minuman Jabarut. Kalau bahasa guru kami di Khidriyah, dia memakan buah-buah Jabarut. Makanya coba lihat, kenapa ada mursyid Abul Hasan Syazili nurunin wirid hizib apa tadi yang kita baca pada asar, hizib Bahar, ya. Ada Al-Haddad, ada Al-Attas, siapa lagi? Ada Syekh Abdul Qadir Jilani. Itu mereka nurunin wirid karena mereka mencicipi pohon-pohon dedaunan yang ada di alam Jabarut. Sesuai dengan teks ini, ketika dia turun, jika dia ahli kalam, ahli mau'izah, jadinya kitab. Jika dia ahli zikir, maka dia susunlah Hizib Nawawi, Hizib An-Nur, Hizbul Bahar. Itu canggih nggak mereka tuh? Dan mereka dapat izin dari sana langsung dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, karena Nabi tidak pernah mati. Dalilnya kita sering sebut. Jadi dalilun ala hayatin Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam fi alamil barzakh ba'da mautih. Dalil bahwa Nabi masih hidup di alam barzakh setelah meninggal. Apa dalilnya? Dalil salawat. Antum udah hafal kan? Man shalla alayya raddallahu alayya ruhi fa arudda alaihi salam. Hadis ini hasan. Ya. Yuhtajju kas sahih, boleh dijadikan hujah seperti hadis sahih. Siapa yang mengucapkan salawat salam kepadaku, maka Allah kembalikan ruhku. Berarti hidup enggak? Hidup, ya. Lalu aku balaslah salam orang-orang itu. Jadi Nabi hidup di sana. Nah, ini jalan pintas kalau mau ke alam Jabarut itu salawat. Ya. Itu sebabnya semua yang kita izinkan belajar zikir harus wajib bersolawat. Ya, biasanya saya udah kasih angka-angka tertentu ya, 313, 400, 500, itu sedikit. Masyayikh kita 1000, 10.000, itu mah cuma ya, per napas dia. Jadi jangan bangga dulu antum sudah zikir banyak, santai aja dulu. Ya, santai aja dulu. Kenapa harus bersolawat? Zikir itu panas. Makanya dalam adab zikir Imam Sya'rani di belakang kitabnya itu dikatakan apa? Setelah kita berzikir dimakruhkan minum air. Kenapa? Zikir itu panas. Kecuali antum bersolawat, antum boleh langsung minum. Gak disebutin di kitab kan? Coba lihat tuh di kitab Imam Sya'rani. Orang habis zikir itu ada hararah, ada panas dalam badannya. Ngerasain gak? Dada kadang panas, kadang dingin, kadang panas dingin, kadang melayang, kadang berteriak, kadang terkejut, kadang merinding. Benar gak? Dan sensasinya asik gak? Nah, yang sudah mengamalkan zikir itu akan merasakan asik. Ya, alhamdulillah. Antum udah punya 2 alam udah ya. Udah 2 alam itu udah. Tinggal dinikmati, udah dikasih perangkat begitu kok nggak dipakai. Ya. Udah kita kasih ijazah zikir itu tinggal dipakai. Dipakai untuk berlayar ke alam rohani itu, ya. Baik. Lalu bagaimana cara dia kembali? Nah, beliau di sini menyebutkan di atas Jabarut ada lagi, tapi sudah nggak ada istilahnya di sini. Kitab Izzuddin bin Abdis Salam. Siapa yang melengkapi istilah ini? Dilengkapi oleh Sidi Ahmad Tijani dalam kitab Al-Faid, Al-Faid Ar-Rabbani, ya, mujallad wahid, 1 jilid, baru dicetak oleh Maktabah Kataniyah. Saya sarankan antum yang jagoan kitab beli, coba cari di Dar Kataniyah, itu banyak, ya. Terus apa kata beliau? Di atas Jabarut ada namanya apa? Masih ingat kemarin? Lahut, alam ilahiyah.
Di situ asma-asma, sifat-sifat itu orang akan lihat asma-asma ya. Di atas lahud, masih ingat hahud. Berhentilah di situ Sidi Ahmad Tijani. Maka beliau dapat gelar Khalifatul Aulia. Beliau khalifahnya para wali. Kalau Sidi Abdul Qadir Jilani gelarnya apa? Sultanul Aulia, masih lebih tinggi. Sidi Abdul Qadir masih lebih tinggi. Jadi semua wali-wali itu sungkem sama Sidi Abdul Qadir Jilani ya. Termasuk Syekh Muhammad Bahauddin Naqsyabandi termasuk ya. Abdul Hasan Sazili aja minta izin dulu ketika beliau membuat thariqat baru, itu minta izin ke Sidi Abdul Qadir secara rohani. Walaupun kemudian setiap murid thariqat menganggap gurunya paling tinggi, emang harus begitu. Kalau antum nggak usul, murid kalau nggak percaya sama gurunya bisa sampai nggak? Enggak. Sama kita mau belajar Quran, tapi kita nggak yakin guru kita bisa, nggak nyampe-nyampe. Jadi kalau udah ngaji, yakin gurunya ini wasil, gurunya usul. Ditandain dia dapat ijazah dari gurunya, ditandain antum ketika ditalkin zikir ada rasa nikmat dalam kolbunya. Kalau belum, jangan salahkan gurunya, salahkan kolbunya belum bertawajuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang rumusnya jelas kok. Ala bidzikrillah tatmainnul qulub. Zikir pasti tenang. Iza dzukirallah wajilat qulubuhum. Disebut nama Allah kalbu bergetar. Antum enggak getar, apa masalahnya? Berarti kurang yakin. Karena kurang yakin enggak tembus getaran itu ke kalbu. Jadi jangan main sembarangan aja kita ya. Wah, ini makom gurunya enggak nyampe. Dianya enggak nyampe, gurunya dibilang enggak nyampe. Ini bukan masalah umur. Saya punya guru, dia jadi mursyid umur 19 tahun. Sekarang umurnya udah 70-an tahun. Nanti bisa bayangkan udah berapa lama dia pakai zikir itu. Setiap malam dia nggak mau tidur kecuali minimal 5.000 dia khatam, minimal. Belum nanti sebelum subuh dia khatamkan lataif. Belum lagi nanti dia sab'ina alfan min at-tahlil ya, 70.000 zikir la ilaha illallah. Kalau duduk begini dia udah ngelihat antum itu udah kebuka semua tuh isi kolbunya sama dia. Cuma sampai di kolbu, ruh belum kebaca. Ya, ruh itu rahasia al-ghaus. Hanya al-ghaus yang dapat izin. Baik. Setelah hahud apa kemarin? Hahud itu alam musyahadah. Ini yang disebut al-ihsan. An ta'budallaha ka'annaka tarah fa in lam takun tarah fa innahu yarak ya. Itu alam hahud. Ya udah wali besar lah itu ya. Udah enggak tahu deh namanya apalah. Di atas itu ada lagi, tapi Sidi Ahmad Tijani berhenti di situ. Bukan berarti roh beliau berhenti di situ, tapi beliau berhenti mengistilahkannya karena bukan haknya Sidi Ahmad Tijani menjelaskan makom setelah itu. Yang menjelaskan wali akhir zaman ya, apa makom di atasnya. Itu yang sudah kita jelaskan di pekan lalu ya. Semoga kita diizinkan Allah untuk melewati makom itu supaya kita bisa bertaqarrub kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa kata beliau? Falamma sahha bidzikrihi wa sahha min sakrihi. Ketika orang ini sudah sah dia berzikir menyebut nama Allah, lalu dia bangun dari sakernya. Jadi orang kalau masuk ke alam itu dia saker. Apa arti saker? Mabuk. Dia mabuk. Inilah yang kemudian dibahasakan oleh Maulana Jalaluddin Ar-Rumi. Jadi zikir-zikir itu bagi Ar-Rumi itu sama dengan wine, khamar, tapi khamar rohani, bikin fly. Orang-orang kalau nggak paham istilah beliau dikira Jalaluddin Ar-Rumi menghalalkan khamar. Ya, nggak ngerti mustalah beliau. Salaha lisanu ashqihil matrub ya. Wa qultu fi dzalik. Maka orang begini ya, barulah dia nanti lisannya ya cocok berbicara tentang masalah-masalah ishq. Ini yang kita sebut kerinduan ma'rifatullah. Wa qultu fi dzalik. Lalu beliau ada syair di sini. Teman-teman, ada satu ayat. Ayat itu dijelaskan dalam syair ini. Fazkuruni azkurkum.
Fazkuruni azkurkum. Sebut aku sebut engkau. Allah qadim atau hadis? Qadim. Apa arti qadim? La yasbiquhul adam. Yang tidak pernah tidak ada. Oke? Berarti tidak pernah terbayang Allah tidak ada. Allah berubah-ubah enggak? Dulu diam, sekarang ngomong, enggak. Allah itu stabil. Kana alama alaihi kan. Dia dulu begitu ya, sekarang begitu. Baik. Ketika disebut fadzkuruni, sebutlah aku, zikirlah kepadaku. Fadzkuruni azkurkum, aku sebut engkau. Duluan kita yang nyebut atau Allah yang nyebut? Secara ayat nih. Secara ayat harfiahnya apa? Kita yang duluan nyebut. Lalu Allah membalas, kan begitu? Nah, ini yang disebut tasbih, menyerupakan Allah dengan makhluk. Hati-hati, ini kena nih akidahnya. Ya, ini yang dibayangkan orang-orang sebelah itu. Kamu zikir nanti kamu diingat Allah. Itu bahasa awam. Ya, Allah itu qadim. Kapan Allah ingat kita? Jika kita ingat Dia. Duluan siapa yang ingat? Allah yang ingat dulu. Karena Allah ingat kita, baru kita ingat Dia. Gitu secara rohani. Maka beruntunglah, ini kabar gembira kepada antum yang doyan berzikir. Kapan Allah ingat kita? Saat kita ingat kepada Allah. Duluan Dia ingat kita. Ya, maka kalau kita zikir, Allah, la ilaha illallah, itu Allah lagi ingat kita tuh. Kapan Allah tidak mengingat kita? Allah lupa nggak? Allah nggak lupa, tapi Allah tidak mau menyebut nama kita. Maka kata zikir di situ artinya menyebut. Allah selalu ingat, tapi Allah tidak mau menyebut kita. Kenapa? Karena kita nggak mau menyebut nama Allah. Ini makna fazkuruni azkurkum. Ingin disebut Allah? Iya. Ingin disebut-sebut nggak? Jangankan itu, antum punya guru aja pengen disebut-sebut nggak sama guru? Punya kekasih pengen disebut-sebut nggak sama kekasih? Coba sekarang berinteraksi dengan Allah itu interaksi kita dengan guru atau interaksi kita dengan kekasih? Tapi ini guru sang maha guru, kekasih sang maha kekasih. Lalu nama kita disebut, seneng nggak? Seneng ya? Yang pernah jatuh cinta, namanya disebut gimana? Apa kata dia? Aku kirim salam buat fulan. Girangnya bukan main. Rasanya bukan duduk di bumi lagi. Inilah yang terjadi pada orang yang sakar. Apa kata beliau? Ana fil mahabbati khatibun makhtub. Dalam bab cinta, kata beliau, aku adalah yang meminang dan yang dipinang. Yang berzikir, tapi yang duluan disebut namanya siapa? Allah dulu yang dulu nyebut nama kita. Wa huwal muhibbu iyaya wal mahbub, ya, halaman 86. Dialah yang mencintaiku, ya. Dan aku juga mencintainya. Tapi duluan mana yang mencintai? Al-Qadim atau Al-Hadis? Allah yang Qadim atau kita yang hadis yang baru? Tentu Allah. Jadi sebenarnya nama antum sudah disebut belum di ilmu Allah yang Qadim? Sudah, ya. Seneng nggak? Ini kalau lagi bab zikir bisa teriak-teriak ini. Laula qadimul hubbi ma akhlastu fi hubbi. Kalau bukanlah karena tetesan cinta yang qadim itu, maka aku tidak akan tulus mencintainya. Fakuntu talib wal matlub. Maka hakikatnya meskipun akulah yang talib mencarinya, sebenarnya dialah yang mencariku. Ini yang disebut dalam hadis Nabi. Siapa yang datang kepadaku, hadis qudsi, berjalan aku datang kepadanya, berlari. Jadi semakin kita rajin zikir, Allah semakin ngasih. Ya. Abadan yusafinil hawa fa ka'annama ana fil haqiqati sahibun mashub. Ya, sama makna yang tadi. Itu baru permulaan muqaddimah tuh. Lalu beliau mengatakan ahmaduhu hamdaman ilaihi ya'ub wa an zambihi yatub. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah
syahadatan udakhiruha li tahridil kurub. Nah, ini menarik nih teman-teman. Beliau itu dapat rahasia mengenai pujian. Apa kata beliau? Ahmaduhu, aku puji ia, hamdaman ilaihi ya'ub, dengan pujian karena kepadanya lah kita semua kembali. Wa an zanbihi yatub, dan karena dosanya kepada Allah kita bertobat. Lalu beliau mengatakan, aku bersyahadat la ilaha illallah dengan syahadat udakhiruha. Syahadat ini aku simpan litafrijil kurub, untuk menyelesaikan masalah nanti di akhirat. Jadi syahadat kita untuk nanti. Maka antum, kenapa kita tidak takut lagi, tidak sembunyi-sembunyi lagi ngaji tasawuf? Karena kita sudah melihat betapa dahsyatnya kalimah ini. Ya. Orang-orang masih bilang gini, ente nggak takut ntar dibilang sesat sama orang? Ya, masih bilang gitu nggak? Ntar nggak takut gila? Kita ini udah gila dunia, masa nggak mau gila kepada pemilik dunia? Baik. Fi yaumin la syuruqa li syamsihi wa la ghurub, yaitu pada hari, kalimah ini aku simpan untuk menghadapi hari yang mataharinya tidak pernah terbenam lagi. Hari apa itu disebut? Padang mahsyar. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladhi ikhtarahu min bainil anami khaira mahbub wa ja'ala hubbahu ala khaliqati muftaridan ghair mamdub wa sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabi salatan daimatan la yaumi wa'dihi ghairi makzub. Baik. Jadi ini baru pengantar teman-teman. Jadi pengantarnya sudah bikin kita mabuk. Udah mulai masuk ke alam inti. Jadi pengantarnya ini sudah selesai sebenarnya kitab ini udah. Karena dia sudah bicara tentang alam malak, alam jabarut, alam malakut jabarut. Udah selesai semua. Tapi dia belum cerita kalau orang masuk ke alam sana, apa yang terjadi padanya? Apa yang terjadi pada orang ini? Nah, jika ada seorang imam seperti Abu Yazid masuk ke alam yang tadi, setelah masuk ke Hahut, masuk ke Bahut, ya, terus sampai kepada Ahud Ahadiyah Allah, maka di saat masuk ke Qul Huwallahu Ahad, apa yang terjadi? Qul Huwallahu Ahad. Kalau mereka masuk ke rahasia ini, namanya Ahad hanya ada dia, nggak ada kita. Di alam itu nggak ada kita. Jadi Abu Yazid ketika masuk ke alam itu apa bahasanya? Bukan subhanallah zikirnya, tapi zikirnya apa? Subhani, maha suci aku. Karena kalau dia bilang maha suci Allah, musyrik. Berarti ada dua orang, ada dia dan ada Allah. Apa kata Al-Hallaj? Ma fi jubbati illallah, tidak ada dalam jubahku kecuali Allah. Kalau dia bilang di dalam jubahku ada Hallaj, musyrik dia. Kenapa? Dia masuk ke alam Ahud, tapi ini lagi mabuk, nggak boleh dihukumi syariat. Hukum syariat di bawah, di alamul malak. Jadi paham kenapa ada orang zikir begitu? Imam Abu Yazid pernah berzikir, Anallah, Anallah. Biasanya apa? La ilaha illa anta. Sekarang la ilaha illa ana. Karena di alam itu tidak ada kecuali hanya Allah. Allah pinjamlah lidahnya hadis Allah qadim. Maka tidak adalah yang hadis itu barang baru itu dibandingkan Allah yang qadim. Baru sah namanya wahdatul wujud. Jadi wahdatul wujud itu di situ. Kalau turun ke bawah dia mesti ikut hukum lagi. Itu sebabnya kalau orang lagi minum-minum kopi terus ngomong wahdatul wujud, batal syariatnya. Ya, baru disebut zindiq. Sebaliknya, kalau dia sudah masuk ke alam Ahud, lalu dia mengatakan ana anta, ana abduka ya Rabb, anta rabbi ya Rabb, dia musyrik. Karena ada dualisme di situ. Padahal hanya ada satu wajibul wujud. Faham maksudnya? Inilah makna hadis qudsi. Ya. Fa iza ahbabtuhu kuntu sam'ahu alladhi yasma'u. Jika aku mencintai hambaku, babnya bab cinta, maka aku ganti sifatnya. Sifatnya menjadi sifatku, sifatku menjadi sifatnya. Jadi hilang. Ini disebut dengan fana.
Tapi ini nggak lama, teman-teman. Nanti balik lagi ke bawah. Dia mendengar dengan pendengaranku, kalau ngomong dengan kalamku. Kalau Allah ambil lisannya, berarti yang ngomong saat itu siapa? Allah. Nah, inilah perbedaannya. Nabi Muhammad itu diangkat jadi nabi karena beliau tahan. Ketika beliau mengalami hal itu, ada yang disebut al-adab al-Muhammadi, adab Muhammad sallallahu alaihi. Gak boleh ngomong anallah walaupun lisannya dipinjam. Ini adab Muhammad namanya. Beliau cukup di dalam hatinya. Karena Imam Abu Yazid tidak sempurna seperti sempurna Nabi, Halat tidak seperti sempurna Nabi, maka keceploslah. Mirip-mirip kayak orang baru nikah, keceplos ngomong malam pertama ke teman yang belum nikah. Ya, hati-hati antum nih yang nikah lagi tuh ya. Taib, faham kenapa ada wahdatul wujud? Jadi wahdatul wujud itu teman-teman, itu cuma hal, bukan makom. Orang nanti turun lagi. Dia orang nggak boleh lama-lama di situ. Ini namanya kehendak Allah sudah. Jadi faham siapa Ibnu Arabi? Ya, kenapa Ibnu Arabi menyebut wahdatul wujud? Ini yang dipretelin, yang dipalsukan oleh orang-orang yang ingin memalsukan tasawuf dari kalangan kebatinan, yang kemudian digoreng oleh pembenci tasawuf, termasuk Ibnu Taimiyah. Tapi beliau sudah tobat di akhir hayatnya. Inilah yang sudah digoreng lagi. Ada buku rapor merah tasawuf. Ya, nah itu gara-gara itu teman-teman. Apalagi Sidi Ahmad Tijani udah bolak-balik ke alam ahud. Maka beliau mengatakan apa? Ini salawat al-fatih aku terima dari Rasul. Dia lagi ngomong di alam itu. Kita mengukurnya di alam ini. Pernah ketemu orang punya firasat kuat gak? Percaya? Kok percaya? Kok bisa percaya sama orang punya firasat? Belum tentu wali. Kok gak percaya sama wali? Nah, inilah sedihnya hari ini ya. Nah, yang paling sering dibully di kalangan orang-orang yang anti tasawuf sekarang, ya mereka-mereka ini, Hallaj, Ibnu Arabi, Ahmad Tijani. Tiga ini. Nah, ini kita sudah wajib kifayah. Antum fardu kifayah membela mereka. Karena antum sudah paham. Ya. Ya Buya Zulfikar ya. Harus sudah paham. Kalau sudah paham, wajib membelanya. Gak boleh diam. Antum diam, itu disebut dengan syaitan akhras, setan tepi bisu, mendiamkan kemungkaran. Jadi kemungkaran itu bukan masalah orang minum-minum, orang zina, itu udah jelas kemungkaran zahir. Ada kemungkaran cara berpikir, ini berbahaya, akut kalau sudah masuk ke sana, dan banyak orang terjebak di sini. Nah, kita wajib. Kenapa kita kemudian buat ribat Nurnia? Kenapa kemudian kita buat kajian di Rumi Center? Karena kita ingin membangkitkan itu, ya. Kita nggak ingin membangkitkan orang-orang mabuk seperti Abu Yazid, bukan. Nah, itulah yang cerita. Tiba-tiba kalam Ibnu Arabi dipretelin sama mahasiswa. Apa kata mahasiswa? Ibnu Arabi berkata, aku melihat wajah Allah pada cantiknya perempuan. Ya, modus dia, ya. Sambil ngopi-ngopi terus ngelihat cewek cantik, dia bilang melihat Allah. Ibnu Arabi lagi berbicara di makom yang tadi. Ini yang minum-minum kopi ini di mana makomnya dia? Nongkrong-nongkrong di kafe, terus mending kafe Rumi, ada zikirnya. Ini kurang doanya kayaknya nih ya. Ya. Taib. Nah, maka beliau menyebutkan di halaman 86, teman-teman. Ini saya ringkas nanti ya. Fa innahu ya wa ba'du fa innahu lamma kanatil ma'ani jawahira. Maka kata beliau, tatkala makna-makna itu ibarat jawahir. Apa arti jawahir? Permata. Wal alfaz asnafuha wal hikamu ma'adinu wal qulubu ahdafuha. Ya, lafaz-lafaz itu kemudian menerjemahkannya. Hikmah-hikmah itu menjadi tambangnya. Qalbu itu menjadi tujuannya. Wajaba alaman futihat al-yaqzah aina basiratihi wajallat
al-mau'izatu mir'atu sariratihi ayyattabi'a min ajallil kalami ma'ani. Maka kata beliau, wajib atas orang yang mata batinnya sudah kebuka. Ciri-ciri mata batin kebuka, antum bukan bisa ngelihat jin, bukan. Itu biasa. Jin itu gak masuk di alam malakut, dia gak masuk. Jin itu masih alam khayali hissi. Khayali hissi. Sedangkan permulaan dari alam malakut tadi disebut khayali haqiqi. Khayali yang hakikat. Nah, jin, indigo, dukun-dukun, nah itu masuknya kemana tuh? Khayali hissi. Jadi dia masuk ke alam itu. Mereka para dukun-dukun itu atau para mursyid-mursyid yang uskun, ustadz tapi dukun, mengira udah ketemu Allah di situ. Padahal itu cahaya setan. Mengira udah ketemu aras, padahal itu singgasananya iblis. Mengira udah masuk ke langit-langit, padahal itu langit-langitan yang dibuat-buat oleh jin, ya syaitan itu. Hati-hati di situ. Perlu ada mursyid rohani yang sudah wusul kepada Allah, yang bisa menarik kita selamat dari sana. Baik. Nah, kalau sudah kebuka, ciri-ciri kebuka itu apa? Udah mau ngaji tasawuf. Nah, ini kabar gembira kepada orang yang udah mau ngaji tasawuf, berarti basirohnya udah kebuka. Tinggal dilatih. Diberuntung nih ya. Udah kebuka belum? Udah. Sebanyak itu orang-orang sibuk dengan apapun hari ini. Antum coba lihat ya. Orang sibuk dengan handphone hari ini bisa berapa jam? Itu basirohnya ketutup itu. Kecuali dia di situ ngaji ilmu qalbu. Tapi kalau di sini paling-paling ngajinya ngaji kebatinan. Yang ditonton nanti ustadz pemburu itu tuh apa? Penyihir tuh. Gak usah disebut namanya. Itu kan belum ketemu tukang santet aja tuh. Ketemu tukang santet pakai napasnya mati deh. Ya, jangan hobi yang nonton-nonton gitu, gak usah. Dan ketemu ahli teluh sama ruqyah-ruqyah biasa. Kalau orang teluh itu pakai media ayam, media apa ya. Kalau santet kan enggak. Dia punya khodam yang bisa melihat antum itu kapan lupa zikir. Antum lupa zikir, tembus dia. Nah, ini kan nauzubillah min dzalik. Makanya kita punya zikir namanya zikir la ilaha nafi isbat dengan teknik nafas. Semoga Allah nanti jaga itu kalau orang sudah dapat zikir ini. Tapi sebelum ke sana zikir qalbu dulu. Ya, digebar dulu qalbunya dengan nama Allah. Baru mantap nanti zikir nafasnya. Nah, kenapa di luar sana banyak ilmu pernafasan, tapi nanti deketnya sama siapa? Sama khadam-khadam sufli.